Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali. Saya mengucap syukur kita bisa bertemu kembali di channel pelayanan ini. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sukacita dan senantiasa ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita kembali mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita akan menggali firman Tuhan dari Keluaran 23 ayat 20 sampai 26 yang berbicara tentang ketaatan dan kompromi. Kita akan gali firman Tuhan, dan sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan klik loncengnya untuk terus mendukung channel pelayanan ini. Kita belajar tentang ketaatan dan kompromi. Saya bacakan buat kita sekalian Keluaran 23 ayat 20 sampai 26. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Faris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah memusnahkan sama sekali patung-patung berhala mereka dan tugu-tugu berhala mereka. Haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran dan mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara yang terkasih, ini firman Tuhan yang luar biasa. Ada janji-janji firman Tuhan yang bisa kita pegang di sana. Sekaligus juga ada ancaman, juga peringatan keras bagi kita jika kita menyampingkan Allah yang kita sembah dengan Allah yang lain, dengan berhala-berhala lain. Saudara-saudara yang terkasih, damai itu indah. Tetapi apakah untuk mendapatkannya harus menempuh segala cara? Bangsa-bangsa di Israel saat itu saling menyerang dan saling menaklukkan yang lain. Conquer each other. Jadi mereka saling menaklukkan ya. Supaya mereka bisa hidup selaras, saling berdampingan. Supaya mereka bisa hidup tenang, maka mereka kompromi, saudara. Mereka menyembah dewa-dewa. Ada begitu banyak dewa-dewa yang mereka sembah, yang begitu banyak ragamnya. Dewa saat itu mempresentasikan atau merupakan suatu simbol dari bangsa itu. Artinya bangsa A menyembah ini, bangsa B menyembah ini, itu identitasnya dan sebagainya. Jadi penyembahan satu dengan yang lainnya itu supaya mereka sendiri aman. Tujuannya adalah keamanan, kenyamanan, dan ketenangan bangsa itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, jangan mengurangi standar kebenaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Firman Tuhan satu-satunya pegangan kita, satu-satunya standar kebenaran kita, bukan yang lain. Bukan tanda-tanda dan mujizat, bukan pula kesaksian-kesaksian betapapun itu spektakulernya dan dibawakan oleh orang yang paling terkenal, top, populer. Bukan pula berkat-berkat, bukan pula kesuksesan dan kemakmuran, sebab cerita-cerita itu bisa ditambah-tambahi, saudara, bisa dikurangi, tambah-kurangi, sebagaimana adanya natur manusia berdosa. Misalnya bangga dengan LCD raksasa miliaran rupiah. Wah, gereja saya punya LCD yang
luar biasa, megah, mewah, miliaran harganya. Kemudian bangga dengan ruangannya yang dingin, nyaman, ya tidak nampak seperti ruang ibadah yang kaku ya, nyaman ruang ibadahnya. Atau mungkin bangga betapa kami mempunyai sound system yang hebat, luar biasa. Bukan itu saudara, tapi apakah firman Tuhan, maksud dan kehendak Tuhan diberitakan di gereja tersebut, ya atau tidak? Maksud dan kehendak Tuhan disampaikan di sana, ya atau tidak? Nah, kita melihat ya, maksud dari Tuhan, dia mengutus malaikat. Bangsa Israel itu mempresentasikan Tuhan. Jadi kalau sudah melihat tulisan T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, itu adalah menuju ke nama pribadi, yaitu YHWH yang sangat kudus dan sangat dihormati. Itu yang akan berjalan di depan, yang akan melindungi, yang akan membawa ke tempat yang Tuhan sediakan sendiri. Jadi sudah Tuhan tunjukkan, sudah Tuhan sediakan tanahnya. Nah, kita juga hidup mempresentasikan Tuhan. Ya, misalnya apakah kita bisa dipercaya sebagai orang Kristen? Apakah kita juga setia dengan pasangan kita? Apakah kita jujur dan bicara apa adanya? Dan sebagainya. Jangan sampai orang lain menilai orang Kristen kok begitu. Ya. Misalnya doyan gosip, doyan ngembat uangnya orang lain dan sebagainya, tipu sana tipu sini dan sebagainya. Di sana tegaskan namaku di dalam dia, di malaikat itu tadi ya. Dan kita harus ingat saudara-saudara bahwa Allah itu ada setiap saat, hadir di mana saja. Orang lain melihatnya atau tidak, perbuatan kita harus yakin, kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa Allah melihatnya dengan terang benderang. Segala kecurangan kita, segala kelicikan kita, dusta kita, bohong kita, Dia tahu saudara-saudara. Nah, apa implikasinya kalau kita sadar seperti itu? Implikasinya bagi saudara apa? Nah, misalnya tidak bohong, tidak banyak alasan dan sebagainya. Sebab toh cepat atau lambat akan ketahuan. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, cepat ataupun lambat. Saudara berbohong, saudara curang, saudara bersaksi dusta, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi saudara, Tuhan bukan untuk tambal butuh ya. Artinya kalau butuh baru datang, bersujud, berlutut, berdoa mohon ampun dan sebagainya. Kalau tidak butuh ya malas datang, malas ke gereja dan sebagainya. Orang beriman itu membawa nama Tuhan. Jadi jangan macam-macam. Harus berjuang keras semampu mungkin dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya. Berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Di situ kita lihat untuk supaya tidak sujud kepada ilah-ilah lain. Nah, kita menengok sedikit ya ke perjanjian tanah Kanaan itu ya. Artinya pada waktu itu, pada saat tanah Kanaan itu dijanjikan, itu sudah ada orangnya, sudah ada bangsa lain yang menempatinya. Artinya bukan tanah kosong yang ya enak langsung datang mendirikan tenda, kemudian makan-makan, berburu dan sebagainya. Artinya itu bukan tanah yang kosong, tapi sudah ada penduduknya, penduduk aslinya. Ya kalau Amerika ya Indian, kalau Australia Aborigin misalnya ya. Jadi bukan tanah kosong. Jadi dengan kondisi yang demikian, yang dimana masing-masing mempunyai pola hidup yang berbeda, bahwa mereka merepresentasikan Allah, mempresentasikan Tuhan Yahweh, YHWH ya. Tetapi jangan sampai mengorbankan kebenaran, saudara. Kecenderungan orang berdosa
kecenderungan kita semua adalah mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Atas nama kenyamanan, maka kita berani mengorbankan segalanya. Jangan kompromi, saudara. Nah, apa sih arti dari kompromi itu sebenarnya? Arti kompromi adalah mengurangi keyakinan dari kita sendiri. Ya. Misalnya, jangan kompromi terhadap drugs. Ya. Kalau di Singapura tuh di mana-mana cukup ditulis singkat ya, no drugs found dead. Jadi nggak panjang-panjang lebar kayak di negara kita ya. Misalnya panjang-panjang obat-obatan terlarang, narkoba akan membunuh, panjang sekali saudara. Di sana cukup singkat, no drugs found dead. Orang sudah takut. Gak peduli hanya make atau pegang, ya pokoknya no drugs. Tidak kompromi misalnya dengan perjudian ya. Itu juga tidak kompromi saudara. Nah, kalau ada berhala, musnahkan sama sekali. Jangan eman dengan alasan bisa dijual dan sebagainya. Artinya kita melihat bahwa jangan ada Allah lain, jangan ada ilah lain selain Dia ya. Tuhan tidak mau disampingkan dengan ilah yang lain. Jangan sampai saudara mempunyai iman gado-gado ya. Orang Singapura bilang seperti rojak ya. Orang Surabaya seperti rojak cingur gitu ya. Artinya macam-macam ada, sayur-sayuran ada semua macam-macam di situ. Enak rasanya tapi awas ya, kalau kebanyakan mules ya. Dengan alasan supaya lebih mantap dan sebagainya. Ya. Misalnya percaya jimat, percaya syarat-syarat supaya usahanya laris, warungnya laris, bisnisnya lancar dan sebagainya. Atau dengan mungkin yang perempuan mungkin dengan mandi kembang supaya auranya terbuka dan sebagainya. Kemudian ada upaya untuk tolak bala di sekitar rumah, keliling rumah supaya aman dan sebagainya. Saudara-saudara, orang Kristen tidak pakai yang gitu-gitu. Memperlakukan Allah seperti ban serep. Saudara kalau mempunyai ban serep di mobil, ya seperti itu, karena saudara tidak yakin, karena jaga-jaga kalau nanti di jalan kempes saudara masih punya ban. Tapi kalau iman tidak perlu ban serep saudara, cukup Yesus. Harus beribadah kepada Tuhan, jangan menggeser iman percaya saudara kepada Kristus, kepada Tuhan dengan yang lainnya. Misalnya demi bisnis, demi uang, demi popularitas, demi jabatan dan sebagainya. Contohnya lebih memilih ikut menemani pasangan ke mall karena mumpung ada sebagainya daripada pergi ke gereja. Mungkin di gereja ngantuk, mendengarkan firman Tuhan mungkin ngantuk saudara. Atau mungkin di dalam hal menikah, memilih pasangan, jodoh pasangan. Tanyakan dulu kepada Tuhan. Dan juga bangun mesbah Tuhan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk meminta petunjuk, meminta kekuatan dan sebagainya. Tanyakan apa kehendak Tuhan. Jangan sampai saudara terkasih, saudara-saudara terseret, terjerat dengan duniawi, terpikat begitu dalam dengan hal-hal duniawi. Lepaskan dirimu dari jerat duniawi yang terkadang kejam dan sangat-sangat mencengkram erat. Dan biasanya itu berupa harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bisnis, pekerjaan, karir, materi, kekayaan dan sebagainya. Jangan sampai saudara terjerat. Saudara-saudara yang terkasih, jangan mempercayai Tuhan juga dengan setengah-setengah. Mintalah hikmat pimpinan Roh Kudus, mintalah iman yang kuat. Taatlah pada Tuhan sampai akhir. Minta Tuhan untuk menghancurkan perjanjian yang mungkin saat ini sudah ada atau yang pernah saudara buat dengan kuasa-kuasa gelap masa lalu. Kalau memang itu pernah ada, harus dibereskan sekarang juga. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk menghancurkan ikatan perjanjian itu.
Ayat 25 firman Tuhan ini begitu indah ya, janji Tuhan begitu indah. Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau kita ingat di zaman era pandemi seperti ini, semua orang ketakutan pada keluar, semua kena aturan tidak boleh mudik dan sebagainya. Ia akan memberkati roti makananmu. Saudara, kita serajin apa, sekuat apa, segiat apa kalau Tuhan tidak memberkati, percuma, saudara-saudara. Ini yang paling penting. Ini yang sangat-sangat penting, memberkati roti makananmu dan air minummu. Saudara ingat ya, doa Bapa kami, berikanlah kami roti harian kami secukupnya. Kemudian jauh dari penyakit. Nah, sekali lagi, sehat itu mahal, saudara-saudara. Sangat-sangat mahal. Hargai tubuhmu, hargai kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Jaga makanan minuman yang sehat, hanya konsumsi yang sehat. Kalau saudara berikan konsumsi sepeda motor ataupun mobil dengan Pertamax, masa untuk tubuh kita dengan asal-asalan. Lebih-lebih dalam hal rohani, saudara harus mati-matian menggali firman Tuhan. Jadi dengan makan minum yang sehat, istirahat yang cukup, jangan diforsir. Sehat supaya makin, bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk makin lebih memuliakan Tuhan. Saudara melayani, mungkin mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman dan sebagainya. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian untuk ikut Yesus, hanya Yesus, taat kepada Dia dan tidak kompromi dengan yang lain. Jadi mari kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, bukan main-main. Perjanjian yang sudah Tuhan berikan ketika kita dimeteraikan di dalam baptisan, saat kita percaya, ataupun saat kita kecil, orang tua kita percaya kita akan ikut Yesus. Kita percaya bahwa itu hanya melalui berkat Tuhan, hanya dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara bisa berjanji dalam diri hati pribadi kepada Tuhan. Dan saudara bisa mengatakannya, Tuhan, hamba datang untuk mengikatkan diri sepenuhnya bersandar kepadamu, untuk hidup dengan komitmen yang bukan sia-sia, untuk total menyembahmu dalam setiap langkahku, yaitu bisnis, usaha, studi, anak-anakku, harta bendaku, semua bagi kemuliaan, semua bagi kemuliaan Tuhan. Maka saudara untuk taat dan komitmen sepenuhnya kepada Tuhan mulai dari sekarang. Tuhan memberkati.